Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Swatan Triyam Ardara Triyil. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Anthony Verghese dan disutradarai oleh Tinu Papachan. Film ini bercerita tentang strategi para napi yang berusaha kabur melarikan diri dari penjara. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Jacob adalah pemuda sederhana, Fasi adalah rekan satu sel Jacob, Simon adalah salah satu ketua sel di penjara, Sharma adalah ketua sipir. Jacob adalah pemuda sederhana yang mempunyai kekasih bernama Betty. Jacob bekerja sebagai manajer keuangan kepada mafia bernama Pachan. Jacob bersahabat baik dengan supir Pachan bernama Charlie. Charlie bekerja menjadi supir Pachan hanya untuk balas dendam kepada Pachan yang sudah merampok dan membunuh ayah Charlie. Suatu hari, Betty melihat Kapolsek sedang marahi seorang wanita di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, wanita itu dinyatakan menghilang. Kapolsek mengancam Betty agar tutup mulut. Namun Betty justru melaporkan hal itu kepada pengadilan dan membuat Kapolsek dimutasi ke kota lain. Kapolsek marah besar dan berencana membunuh Betty. Suatu malam, Jacob melihat Kapolsek sedang memukuli Betty. Jacob langsung menabrakkan motornya kepada Kapolsek hingga jatuh tersungkur. Jacob lalu menyembunyikan Betty sementara waktu di gereja. Jacob panik dan meminta bantuan Charlie. Charlie datang dan langsung membunuh Kapolsek. Jacob tidak menyuruh Charlie membunuh Kapolsek, namun Charlie tidak punya pilihan lain demi menyelamatkan Jacob. Charlie lalu merampok uang Pachan sebesar 100 juta rupiah dan membaginya kepada Jacob. Charlie langsung kabur ke Australia. Malam hari, Jacob menjemput Betty. Terlihat Betty sedang diamankan di gereja oleh para biarawati baik hati. Namun ternyata kepolisian datang lebih awal ke gereja dan menangkap Betty. Betty dimasukkan ke dalam mobil polisi. Di tengah perjalanan, dua teman Jacob berpura-pura berkelahi di tengah jalan untuk membuat para polisi turun dari mobilnya. Setelah itu, dua teman Jacob meledakkan motor di tengah jalan dan membuat dua polisi itu terluka. Jacob dengan cepat membebaskan Betty dan membawanya kabur. Kepolisian menetapkan Jacob dan Betty sebagai buronan. Setibanya di luar kota, Jacob dan Betty menikah di gereja. Mereka tinggal sementara waktu di kontrakan kecil. Jacob meminta tolong kepada temannya bernama Murugan untuk membuatkan dua paspor agar Jacob dan Betty bisa kabur ke Australia. Malam hari, di sebuah bar dekat kontrakan Jacob, beberapa pemuda-pemudi sedang merayakan hari Valentine. Namun acara itu langsung dibubarkan oleh warga setempat. Mereka membubarkan para pemuda-pemudi yang merayakan hari Valentine karena mereka tidak mau ada pergaulan bebas di lingkungannya. Hingga pagi hari, warga setempat masih terlibat bentrok dengan kawanan pemuda-pemudi yang merayakan Valentine. Tawuran itu tidak bisa dibendung kepolisian. Tiba-tiba, Betty datang dari pasar dan kaget melihat daerah sekitar kontrakannya porak-poranda. Betty lalu dihajar oleh warga sekitar karena dianggap telah merayakan hari Valentine juga. Beruntung, ada mobil ambulan yang datang membantu dan berhasil menyelamatkan Betty. Tapi ternyata mobil ambulan itu adalah mobil ambulan rumah sakit jiwa. Betty terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa. Jacob kembali ke kontrakan dan kaget melihat lingkungan sekitarnya porak-poranda. Ibu kontrakan mengatakan Betty dibawa mobil ambulan. Jacob langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari Betty. Namun di tengah perjalanan, Jacob ditangkap polisi. Jacob langsung disidang dan dijebloskan ke dalam penjara. Di luar pengadilan, Pachan dan pengacaranya melihat Jacob dari kejauhan. Mereka berdua tidak akan melepaskan Jacob sampai Jacob memberitahu di mana Charlie dan uang Pachan yang sudah mereka curi. Setibanya di penjara, Jacob menemui ketua sipir bernama Sharma untuk menulis biodata diri terlebih dahulu. Terlihat
Sharma sangat geram kepada Jacob yang telah membunuh Kapolsek. Padahal yang membunuh Kapolsek adalah Charlie. Setelah itu, Jacob diperintahkan membuka bajunya untuk diperiksa. Sharma kemudian memeriksa setiap sel sebagai rutinitas, sekaligus mencari di sel mana Jacob akan tinggal. Sharma lalu masuk ke dalam sel yang diketuai oleh Dayan. Namun, tiba-tiba Dayan dan teman-teman selnya menghajar Sharma dan sipir lain. Dayan berhasil membuat Sharma dan beberapa petugas sipir terkunci di dalam sel. Dayan dan teman-teman selnya langsung berlari ke tembok pembatas untuk kabur melarikan diri. Sipir lain terlibat baku hantam untuk menghentikan kaburnya Dayan. Terlihat di luar penjara, sebuah truk yang sudah menunggu Dayan melempar tali untuk membantu Dayan kabur. Melihat hal itu, Jacob berusaha menggagalkan upaya Dayan. Jacob memukul Dayan hingga jatuh tersungkur. Tali itu kemudian dilempar keluar penjara oleh Jacob. Dayan dan teman-temannya marah besar dan mengeroyok Jacob. Sipir lain berhasil membuka sel Dayan dan mengeluarkan Sharma. Sharma yang terbakar emosinya langsung menangkap Dayan dan teman-temannya. Jacob secara diam-diam berhasil mengambil pisau Dayan yang terjatuh. Sebagai rasa terima kasih, petugas sipir memberikan Jacob teh susu hangat. Malam hari, Jacob dimasukkan ke dalam selnya. Sel itu diketuai oleh Simon yang dikenal bijaksana. Tikar tidur Jacob berada di sebelah napi bernama Giri. Setelah menghajar Dayan sampai babak belur, Sharma menyeret dan mengembalikan Dayan ke dalam selnya. Dayan melihat Jacob di balik sel, berteriak dan berjanji akan membunuh Jacob. Karena gara-gara Jacob, Dayan gagal kabur dari penjara. Seiring berjalannya waktu, Jacob berbaur dengan napi lain di dalam selnya. Ota, teman sel Dayan, memberikan bubuk obat terlarang kepada Simon. Simon menyembunyikan barang itu di dalam kamar mandi. Ota juga mengancam akan membunuh Jacob. Namun Simon membela Jacob dan menyuruh Ota kembali ke selnya. Teman sel Jacob bernama Krishna memperkenalkan satu persatu anggota sel. Salah satunya adalah Giri. Giri sengaja berpura-pura gila agar bisa dibebaskan. Sedangkan Simon terancam di penjara selama 30 tahun. Malam hari, Jacob tidak bisa tidur karena mendengar suara. Teman sel Jacob mengatakan suara itu adalah suara rutin kereta api setiap jam 3 pagi. Jacob langsung mendapatkan ide. Besok pagi, istri dan anak Simon menjenguk Simon. Sang istri mengatakan ia telah menjual rumahnya untuk membiayai kasus Simon agar Simon bisa dibebaskan. Sang istri akan membawa anaknya pergi dan tinggal di rumah ibunya di luar kota. Simon kecewa karena sang istri menjual rumah tanpa izin Simon. Simon terus berenung karena rindu dengan istri dan anaknya. Jacob merasa kasihan dengan Simon. Jacob mencoba berbicara dengan Simon. Jacob mengatakan, Simon, jika kau dipenjara selama 30 tahun, maka saat kau bebas nanti, istrimu sudah tua dan anakmu sudah menikah. Jika kau tidak ingin itu terjadi, ikutlah bersamaku karena aku berencana kabur dari penjara. Simon bertanya bagaimana cara mereka kabur. Jacob menjawab, caranya akan aku beritahu nanti. Yang jelas, sel kita harus berisi orang-orang yang pro denganku. Orang-orang yang pro dengan Dayan harus dikeluarkan. Besok pagi, Simon menyuruh beberapa napi di selnya untuk menghajar Jacob. Mereka langsung memukul Jacob hingga akhirnya Sharma memindahkan mereka ke sel lain. Langkah pertama Jacob dan Simon telah berhasil. Beberapa hari kemudian, giliran sel Simon yang memasak di dapur. Saat memasak, Simon terus bertanya apa langkah selanjutnya kepada Jacob. Namun Jacob diam saja. Sikap Jacob ini membuat Simon sedikit emosi. Sore hari, pengacara Pacan mendatangi Jacob dan menginterogasi Jacob. Ia ingin Jacob memberitahu di mana keberadaan Charlie dan uang yang mereka curi. Namun Jacob hanya terdiam. Pagi hari, teman Simon bernama Fasi masuk ke dalam penjara karena mencuri lagi. Simon senang melihat kedatangan Fasi. Simon mengatakan kepada Jacob, Fasi akan berguna untuk kita. Namun sayang, Fasi ditempatkan di sel lain. Saat memasak, Simon masih emosi karena Jacob tidak memberitahu apa langkah selanjutnya. Ota yang melihat Simon marah kepada Jacob memprovokasi Simon agar Simon memukul Jacob. Namun Simon justru menampar Ota. Ota sakit hati kepada Simon. Setelah memasak, Jacob mendekati Fasi dan mengajak Fasi bergabung.
Namun Jacob menyuruh Fasi untuk mencuri jadwal kereta api di kantor sipir. Dan Fasi harus pindah ke sel Jacob. Fasi dengan senang hati menerima tawaran Jacob. Setelah masuk ke dalam selnya, Fasi sengaja membuat keributan dengan dua teman di selnya agar Fasi dipanggil ke kantor sipir. Sharma yang melihat keributan di sel Fasi langsung memanggil Fasi dan dua temannya ke kantor sipir. Fasi mengatakan kepada Sharma ia ingin pindah ke sel lain karena Fasi takut dibunuh oleh dua temannya itu. Sharma akhirnya memindahkan Fasi ke sel Jacob. Fasi kemudian memberikan jadwal kereta api yang sudah ia curi kepada Jacob. Jacob menyuruh Giri tetap berpura-pura gila karena sikap itu akan berguna di kemudian hari. Simon mengatakan, Jacob, sekarang semuanya sudah berkumpul di sel kita. Kau harus memberitahu apa langkah selanjutnya. Namun Jacob hanya terdiam. Simon emosi dan memukul Jacob. Simon memasukkan kepala Jacob ke dalam bak air kamar mandi. Ternyata Simon baru sadar Jacob menyembunyikan pisau di dalam bak kamar mandi. Akhirnya Jacob memberitahu apa langkah selanjutnya kepada Simon. Simon senang mendengar hal itu. Namun tiba-tiba Sharma dan Ota mendatangi sel Simon. Ota yang sakit hati karena ditampar Simon mengadu kepada Sharma bahwa Simon menyembunyikan obat terlarang di kamar mandi. Sharma mengecek dan ternyata benar. Ada obat terlarang di kamar mandi Simon. Sharma langsung menampar Simon. Karena masalah ini, Simon dipindahkan ke penjara lain. Hal ini membuat Jacob dan teman-teman selnya sedih karena kehilangan Simon. Malam hari, Jacob mulai menjalankan aksinya. Jacob dan teman selnya bernama Ajay membuang semua air yang ada di dalam bak. Jacob lalu mengukur diameter semen yang berada di bawah bak air. Perlahan, Jacob menggunakan batu besar untuk menghancurkan semen. Agar tidak bersuara, Jacob meletakkan sebilah kain. Namun, suaranya tetap terdengar. Karena itu, Fasi berteriak meminta kepada sipir untuk menyetel musik. Para sipir menuruti kemauan Fasi dan menyalakan musik dengan keras. Jacob terus membuat lubang di bawah bak air. Tanah hasil kerukan Jacob buang dengan air ke dalam WC. Sedangkan batu-batu besarnya Jacob simpan di dalam bak air. Setiap hari Jacob dan teman-teman selnya bergantian melakukan hal itu. Besok pagi saat Jacob dan teman-teman selnya memasak, Jacob menjalankan aksi berikutnya. Jacob diam-diam mengambil linggis yang tidak terpakai di tumpukan kelapa dan menggelindingkan linggis itu ke dekat keran air. Setelah itu, Jacob sengaja melukai kakinya dengan batu hingga terluka. Jacob lalu meminta izin kepada sipir untuk kembali ke selnya. Petugas sipir mengizinkan. Jacob mencuci kaki dahulu dan langsung dengan cepat memasukkan linggis di balik sarungnya sambil berjalan pincang ke dalam sel. Namun ternyata aksi Jacob itu dilihat Ota dari belakang. Ota memberitahu hal ini kepada Dayan. Dayan yang masih dendam kepada Jacob akan berupaya menggagalkan rencana Jacob. Jacob dan teman-teman selnya berhasil membuat lubang dan mereka akan terus menggali untuk membuat lorong. Pagi hari mereka mengambil kayu di tumpukan kelapa dan membuat api untuk penerangan di lorong. Setelah itu, Jacob melakukan meeting bersama teman-teman di selnya di meja karambol untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kabur dari penjara. Mereka akan kabur melewati lorong sampai melewati saluran air. Pagi hari, Dayan menghampiri Jacob dan mengatakan, Jacob, saat kau kabur memanjat tembok, akulah yang akan menjatuhkanmu. Jacob hanya tersenyum menanggapi ancaman Dayan. Tak lama kemudian, dua saudara kembar bernama Ramesh dan Rajesh masuk penjara. Rajesh masuk ke sel Jacob, sedangkan Ramesh masuk ke sel lain. Fasi berkenalan dengan Rajesh. Rajesh mengatakan, ia dan saudara kembarnya masuk penjara karena tidak tahu bahwa truk yang mereka tumpangi membawa obat terlarang. Mereka berdua telah dijebak. Mendengar cerita Rajesh, Jacob menilai Ramesh lebih pemberani daripada Rajesh. Karena itu, Jacob membutuhkan Ramesh. Jacob berencana membawa Ramesh ke dalam selnya. Saat sarapan pagi, Jacob menghampiri Ramesh dan mengajaknya bergabung. Ramesh dengan senang hati menerima tawaran Jacob. Ramesh sedang memikirkan cara agar ia bisa masuk ke dalam sel Jacob. Akhirnya, Ramesh mendapatkan ide. Ramesh memberitahu hal ini kepada Giri.
Saat sarapan pagi, Giri berpura-pura gila dan memancing emosi petugas sipir. Di saat yang bersamaan, Ramesh dan Rajesh bertukar sarung. Ramesh pindah ke sel Jacob tanpa ketahuan petugas. Jacob langsung memberitahu semua rencananya kepada Ramesh. Ramesh mau membantu Jacob asal Jacob mengajak serta Rajesh, saudara kembarnya, kabur bersama. Jacob tidak keberatan dengan hal itu. Setiap hari, Jacob dan teman-teman selnya terus melakukan penggalian. Dengan adanya Ramesh, penggalian semakin cepat karena Ramesh memiliki tubuh yang kecil. Tiba-tiba, besok pagi, sel Jacob didatangi penghuni baru yang merupakan seorang tentara. Jacob dan Fasi tidak memberitahu rencana kabur mereka pada tentara itu. Malam hari, saat Sharma berkeliling, Sharma melihat Fasi dan Ajay basah kuyup. Sharma curiga dan ingin membuka sel, namun dengan cepat, Fasi berpura-pura menjadi penyuka sesama jenis dan bermesraan dengan Ajay. Sharma menduga mereka habis melakukan enjos-enjos. Jacob merayu Sharma agar memindahkan kembaran Ramesh ke dalam selnya. Sharma menuruti permintaan Jacob karena Jacob membantu petugas saat menggagalkan Dayan kabur. Pagi hari, saat memasak, Jacob dan Fasi mendapatkan informasi bahwa tentara yang berada di sel mereka dipenjara karena melecehkan seorang gadis. Sontak, mereka berdua menjadi emosi. Malam hari, saat tentara itu tertidur, semua orang di sel Jacob memukuli tentara itu hingga pingsan. Tentara itu kemudian dibawa ke rumah sakit. Jacob dan semua teman-teman di selnya terus menggali lorong dan akhirnya setelah berbulan-bulan menggali, mereka berhasil menembus saluran air. Siang hari, setelah makan siang, bis penjara datang dan memarkirkan bisnya di dalam penjara untuk sementara waktu. Jacob dan Fasi senang melihat hal ini karena bis itu akan mempermudah pelarian mereka. Fasi membimbing supir bis agar memarkirkan dekat tembok pembatas. Setelah itu, Ajay masuk ke lorong dan meletakkan besi. Dari jendela sel, Jacob mengintip untuk memastikan posisi saluran air. Jacob dan teman-teman selnya senang dengan pencapaian mereka. Malam hari, mereka melakukan technical meeting. Jacob mengatakan, besok malam jam 3 dini hari, mereka akan kabur melewati lorong. Waktu mereka hanya 7 menit. 3 menit untuk melewati lorong, 1 menit untuk melewati tembok, dan 3 menit untuk berlari menuju kereta api dan kabur keluar kota. Setelah meeting, mereka semua istirahat tidur. Pagi hari, saat mereka terbangun, mereka kaget karena Dayan masuk ke dalam sel mereka. Dayan mengatakan ia tidak ingin bertarung dengan Jacob. Dayan ingin ikut kabur bersama Jacob. Jacob hanya terdiam membisu. Tiba-tiba, petugas sipir memanggil Giri karena kasus Giri ditutup pengadilan. Artinya, Giri dibebaskan dari penjara. Giri dipanggil ke kantor sipir untuk mengurus administrasi. Di sana, Giri mendapatkan informasi bahwa ternyata Dayan akan dibebaskan dengan uang jaminan. Giri baru sadar ternyata kedatangan Dayan ke dalam selnya untuk membunuh Jacob. Giri memohon kepada sipir ingin sarapan bersama teman-teman selnya dahulu sebelum keluar dari penjara. Giri langsung memberitahu Jacob bahwa Dayan akan membunuhnya. Jacob kemudian membisiki Giri mengenai rencana lain. Giri siap membantu Jacob. Tak lama kemudian, Simon dan 2 napi lain datang ke penjara lagi dan masuk ke dalam sel Jacob. Jacob dan teman-teman selnya senang melihat kedatangan Simon. Tetapi 2 napi lain yang memiliki berat badan lebih tidak diajak bergabung karena akan menyulitkan pelarian. Tepat jam 3 dini hari, mereka semua mulai menjalankan aksinya. Mereka semua masuk ke kamar mandi. Jacob, Simon, dan Fasi langsung mendorongkan pisau dan membungkam mulut Dayan. Mau tidak mau, Dayan dipaksa ikut bersama mereka. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam lorong. Sementara 2 napi lain yang mempunyai berat badan lebih tertidur pulas. Simon berada paling depan. Jacob sambil memegang pisau berada di posisi paling belakang. Sementara Dayan berada di depan Jacob agar Dayan tidak macam-macam. Mereka semua terus menelusuri lorong dengan cepat karena waktu mereka hanya 3 menit. Mereka terus bergerak cepat menelusuri lorong. Namun di belakang, Dayan yang masih dendam kepada Jacob terlibat baku hantam dengan Jacob. Sementara di depan, Simon berhasil membuka penutup saluran air. Setelah itu, Simon, Ajay, Ramesh, Rajesh, dan Fasi perlahan keluar dari saluran air dan bersembunyi di balik bak air yang digunakan untuk mencuci baju. Sementara Jacob masih bertarung dengan Dayan.
Simon melihat keadaan sekeliling yang aman, langsung menyuruh teman-temannya perlahan menaiki bis. Setelah berada di atas bis, mereka semua meletakkan kayu dan berjalan perlahan sampai melewati tembok penjara. Di sisi lain, Sharma bangun dari tidurnya dan bersiap-siap melakukan pemeriksaan rutin. Jacob berhasil mengejar Diane dan menelusuri lorong dengan cepat. Jacob sengaja tidak membunuh Diane karena Jacob memang tidak berniat membunuh. Namun Diane terus mengejar Jacob. Setelah berhasil melewati saluran air, Jacob keluar dan berjalan jongkok menaiki bis. Sharma berteriak ketika melihat sel Jacob hanya ada 2 orang. Sharma yakin mereka semua kabur melarikan diri. Sharma memerintahkan semua petugas sipir menelusuri penjara. Sharma melihat Diane di saluran air. Diane berbicara sambil menunjuk ke arah Jacob yang berada di atas bis. Sharma berteriak dan marah besar. Jacob langsung melompat ke tembok dan membuat kayu itu patah. Namun Jacob tetap berhasil melewati tembok penjara. Jacob dan semua teman-temannya yang berjumlah 6 orang berhasil kabur melarikan diri. Sharma dan semua petugas sipir naik mobil dan langsung mengejar mereka. Jacob dan teman-temannya memisahkan diri untuk menghindari pengejaran polisi. Para petugas sipir lalu turun dari mobil dan berlari mengejar para napi. Petugas sipir akhirnya berhasil menangkap Simon. Melihat hal itu, Jacob dan Fasih berbalik arah untuk menyelamatkan Simon. Jacob ingin semua teman selnya berhasil kabur. Jacob tidak egois dan memikirkan dirinya sendiri. Jacob memukul salah satu petugas sipir hingga pingsan. Namun tiba-tiba mobil petugas sipir lain menabrak Rajesh hingga terluka parah. Ramesh menangis dan menghampiri Rajesh. Akhirnya petugas sipir berhasil menangkap Ramesh dan Rajesh. Jacob marah karena temannya ditabrak. Jacob ingin kembali namun dilarang oleh Ajay. 2 petugas sipir berhasil menghadang Jacob. Jacob yang terbakar emosinya langsung mematahkan 2 kaki petugas itu. Jacob, Fasih, Ajay, dan Simon terus berlari dan meloncat ke sungai. Di sana sudah ada Giri yang siap membantu dengan perahu kecilnya. Sharma beserta petugas sipir lain marah dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat keempat napi yang kabur itu berenang di sungai. Giri sambil tersenyum melambaikan tangannya kepada Sharma. Akhirnya mereka semua berhasil kabur melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Jacob berhasil menemukan Betty di rumah sakit jiwa. Mereka berdua langsung naik perahu menuju Sri Lanka. Dari Sri Lanka, mereka akan naik pesawat ke Australia. Simon dan keluarganya naik perahu lain menuju Sri Lanka. Sedangkan Fasih dan Ajay pergi ke Provinsi Bengali Barat untuk kabur ke Bangladesh. Jacob menyisihkan uangnya untuk membayar mahal seorang pengacara guna membebaskan Ramesh dan Rajesh. Habis. Apa pesan dari film ini? Pertama, keberhasilan tidak diraih dengan emosi, namun perhitungan yang matang. Seperti halnya Jacob dalam film ini, yang menyusun rencana dengan kepala dingin dan berhasil membawa serta teman-temannya kabur dari penjara. Pesan yang kedua adalah jangan masuk penjara. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.